dia masuk ke jantung nih. Ya, Jantung kekristenan benar, jantung iman kekristenan. Jadi ya gugatan dia itu seperti ini. Di mana ada di dalam Alkitab yang ditulis bahkan Yesus sendiri menyebutkan akulah Allah dan sembahlah aku. Oke. Terus ada isu juga atau ada teks yang dia kutip itu terkait dengan Bapa itu lebih besar daripada aku gitu-gitu. Yohanes Lalu 5 ayat 30. ya aku tidak dapat berbuat apa-apa selain dari Bapa gitu-gitu. Yohanes 14 ayat 28, Yohanes 5 ayat 30. Ya mengusir setan dan lain sebagainya pakai Dengan kuasa Roh Kudus. kuasa Roh Kudus, bukan dia sendiri. Ini kan bisa dibilang gugatan lah. Nah, kita bagaimana mengedukasi? Tiga, dua, satu, ngobrolin pesona Injil yuk setiap hari. Brother gua, Yes. Brother Robson di sini. Yes. Pastor Haleluya. Robson. Jadi bisa dibilang, bukan bisa dibilang, memang dia ini adalah teolog, apologet, lalu apa lagi brother ya? Teolog, apologet, pengkhotbah. Pengkhotbah, jomblo, Ya. Satu paket. Jomblo. sama-sama jomblo. Iya. Yang banyak antriannya. Yo, keren. Keren kali brother, dari mana? Biasa. Mempersiapkan diri untuk ikut podcast ini. Jadi semuanya itu harus persiapkan penampilan, materi. Harus the best, soalnya ini bukan podcast yang kaleng-kaleng. Iya. Igre ngopi ya kan? Beh. Ngobrolin pesona Injil. Injil. Keren. Iya kan? Dahsyat ini. Apa sibuk seminggu ini? Kesibukan seperti biasa, pelayanan, saudara. Iya kan? Ya, pelayanan itu bisa di gereja, di luar gereja, banyak lah ya. Banyak lah ya. Ya, semuanya masih seputar pelayanan. Seputar Ya, pelayanan. karena belum ada seputar bisnis. Oh iya. Bisnis model pun pelayanan ya. Pelayanan. Ya. Benar. Ya. Ngomongin soal kristologi yuk. Wah, ini dia. Ini menarik ini. Kristologi. Menarik, menantang, seru, Kristologi. dan ngeri-ngeri sedap. Ini kan memang udah makanan pada sehari-hari, tapi ada saja isu-isu yang ya tentu kita kan tujuannya mengedukasi sekaligus memberkati banyak orang Yes. melalui pengetahuan tentang kekristenan, dasar-dasar fundamental kekristenan. Nah, masih banyak juga orang yang Kristen, percaya Yesus, tapi kalau bahasa Paulus, aku tahu apa yang aku percaya. Nah, banyak juga yang nggak tahu apa yang dia percaya. Pokoknya percaya Yesus selamat masuk surga aja. Tapi nggak kenal Kristus secara pribadi gitu. Siapa Kristus itu dan apa namanya ya, hanya tahu permukaan aja. Hanya kulitnya doang. Kulitnya lah istilahnya ya. Taunya Yesus mati di kayu salib menebus dosa, udah selesai. Oke. Tapi untuk mengenal Kristus lebih dalam, lebih jauh pribadi Kristus, tentu kita kan bertuhan ini kan bicara relasi kan. Yes. Bagaimana kita berelasi dengan Tuhan yang kita percaya, Allah yang kita percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan itu. Ya. Nah, kita bicara kristologi mungkin untuk mengawali obrolan kita ini, aku mau kasih video ke brother. Wow. Nanti brother coba tanggapin video ini. Tentu ini sifatnya bukan dalam rangka mau mencari berkelahi lah atau cari perkara, tapi ini sebagai kita juga mengajar jemaat khususnya Igrea ataupun semua orang percaya di dunia bahwa kekristenan itu bisa kok kita jelasin dan bisa kok kita pertanggungjawabkan Iman kita. Jangan seolah-olah kita ini kayaknya bodoh kali gitu. Iya. Kayak kita percaya sesuatu yang nggak kita ngerti. Nah ini coba brother liatin video ini. Boleh. Bro minta tolong dong salah satu video. There is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, says, I am God, or where he says, worship me. In fact, if you read the Bible, it is mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 28, he said, my Father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29, my Father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 28, I cast out devils with the Spirit of God. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20, I with the finger of God cast out devils. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30, I can of my own self do nothing. Ya, itu dia hadiah buat brother lah di obrolan ini. Bukan kaleng-kaleng ya.
Langsung apologet dari agama tetangga kita yang paling terkenal ya, Iya, yang dibawakan. Iya, Dr. Zakir Naik. Yes. Ya tentu kita respect sama dia sebagai it's okay, no problem. ya, seorang apologet dan sebagai seorang, kita bilang lah, kita sebutkan lah dia akademisi dari agama lain. Namun dia masuk ke jantung nih, jantung kekristenan benar, jantung iman kekristenan. Jadi ya gugatan dia itu seperti ini, di mana ada di dalam Alkitab yang ditulis bahkan Yesus sendiri menyebutkan akulah Allah dan sembahlah aku. Terus ada isu juga atau ada teks yang dia kutip itu terkait dengan Bapa itu lebih besar daripada aku gitu-gitu. Yohanes Lalu 5 ayat 30. ya aku tidak dapat berbuat apa-apa selain dari Bapa gitu-gitu. Yohanes 14 ayat 28, Yohanes 5 ayat 30. Ya mengusir setan dan lain sebagainya pakai Dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus, bukan dia sendiri. Ini kan bisa dibilang gugatan lah. Nah, kita bagaimana mengedukasi? Pertama-tama mungkin brother kalau mau jawab ini kayaknya bibir agak keluh, mau minum dulu. Oh, kita mainkan. Kita mainkan. Oke, mulai. Ya. Brother jawablah dulu apa kata atau tanggapi dulu apa video ini. Pertama-tama gini, brother. Ini kan merupakan fondasi dari iman Kristen. Pertama-tama kita harus buat dulu kalimat di awal seperti ini. Bahwa kekristenan itu ditandai dengan keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah, satu-satunya juru selamat. Jadi kalau orang yang mengaku dirinya Kristen harus mengakui hal ini. Kalau dia tidak mengakuinya, itu bukan Kristen namanya. Nah, yang kedua baru masuk ke persoalan yang brother tanyakan. Itu kan persoalan pembuktian. Apakah kita bisa buktikan kebenaran bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Nah, tentu pertama-tama pembuktian itu harus berasal daripada Alkitab. Alkitab yang menjadi sumber bagi kita untuk membuktikan kebenarannya. Kalau mau ditanyakan apakah Yesus pernah secara langsung berkata, aku adalah Allah, sembahlah aku, seperti tantangan tadi. Kalau kita boleh jujur melihat Alkitab secara khusus Perjanjian Baru, memang tidak ada pernyataan eksplisit. Ya, nggak apa-apa. Ini kita langsung tegaskan. Apakah ada pernyataan eksplisit dalam Alkitab di mana Yesus secara langsung berkata, "Aku adalah Allah, sembahlah aku"? Ya, nggak ada. Tetapi begini, ini yang kita harus perhatikan baik-baik, jangan sampai kita terjebak atau terkecoh. Apakah seakan-akan jadi begini loh? Seakan-akan Yesus jadi tidak Allah hanya karena tidak ada pernyataan langsung dari Yesus bahwa dia adalah Allah. Nah, ini jangan sampai kita terkecoh atau terjebak. Karena begini, untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah, itu banyak case-nya, banyak metodenya. Ada begitu banyak cara atau bentuk yang bisa kita pergunakan untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah sampai pada titik tidak terbantahkan pembuktian kita. Pelan-pelan. Iya, tidak terbantahkan. Makanya di kalimat tak terbantahkan itu menjadi kalimat yang perlu diulang. Pelan-pelan. Supaya mereka yang meragukan iman kita bisa terbuka matanya. Gini. Jadi, kalau kita mau jawab pertanyaan itu sederhananya begini. Kita buat kalimat tanya seperti ini. Apa yang membuat Allah jadi Allah? Apa yang membuat Allah jadi Allah? Ya, ada sifat-sifat keilahian seperti Maha Hadir, Maha Kuasa, Maha Tahu, kekal, tidak berubah. Terus ada perbuatan-perbuatan atau karya yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Itulah yang membuat Allah jadi Allah. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, apa kata Alkitab terkait dengan Yesus? Apakah memang Alkitab menegaskan bahwa Yesus itu punya sifat-sifat Allah? Apakah Alkitab menjelaskan bahwa Yesus itu melakukan karya ilahi? Allah disembah. Apakah Yesus pernah disembah? Meskipun dia tidak pernah mengakui secara langsung bahwa dia adalah Allah atau minta disembah, apakah ada di Alkitab case-nya Yesus disembah, diakui sebagai Allah? Nah, ini yang menjadi pembuktian kita dalam podcast kali ini. Nah, kita akan singgung banyak sekali ayat yang membuktikan pernyataan kita bahwa dia adalah Allah dengan segala sifat-sifat kedudukan dan karya-karya ilahi yang hanya sebenarnya dimiliki atau dikerjakan oleh Allah. Misalnya kita mulai, brother ya. Dari dia mengampuni dosa. Markus pasal yang kedua, ayat 7 sampai yang ke-10. Mengampuni dosa itu karya Allah, itu pekerjaan Allah. Tidak ada manusia yang berhak atau berkuasa untuk mengampuni dosa. Tapi Yesus secara langsung mengklaim, ini klaim yang absolut. Dia berkata, anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Orang Yahudi menjadi marah yang mendengar pada waktu itu. Kenapa? Karena mengampuni dosa itu pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia.
Tetapi kalau hanya sekedar mengklaim, semua bisa mengklaim. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menguatkan klaimnya? Dia menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Jadi kesembuhan atau mujizat yang dialami oleh orang lumpuh itu, ya, mengafirmasi kebenaran dari pernyataannya, klaimnya, bahwa dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Satu. Yang kedua, apakah Alkitab mengatakan Yesus kekal? Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham ada, aku ada. Kata aku ada itu dalam kala kini atau present. Artinya tidak pernah Yesus tidak ada. Dia selalu ada. Tidak ada waktu di mana Yesus tidak ada. Itu membuktikan kekekalan Tuhan Yesus. Menjadi aneh kalau kita tidak meyakini praeksistensi dan kekekalan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat pernyataan itu. Sebelum Abraham ada, aku ada. Kenapa menjadi aneh? Karena kan jarak Yesus dengan Abraham itu 2000 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa sudah ada sebelum Abraham ada? Seharusnya secara logika Abraham itu lebih tua. Tetapi kita tahu bahwa Yesus itu bukan hanya manusia biasa. Dia satu pribadi dengan dua natur, yang insani dan yang ilahi. Dalam pengertian yang insani, ya memang dia waktu itu lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Dalam pengertian yang ilahi, tidak ada waktu, tidak ada masa. Yesus itu kekal, dan itu juga disinggung dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Ya, Yesus itu tetap sama baik kemarin, sekarang maupun sampai selama-lamanya. Itu dalam konteks semua hal tentang Allah. Baik itu dalam hal atribut-atributnya, hakikatnya, karya-karya ilahinya. Jadi Allah tidak pernah berubah, Yesus juga tidak pernah berubah. Jadi Yesus itu kekal, itu diafirmasi dalam Yohanes 8 ayat 58. Di ayat 57-nya orang Yahudi menjadi marah kan? Karena apa? Kau belum sampai 50 tahun. Bagaimana mungkin kau berpikir sudah ada sebelum Abraham ada? Di ayat 56-nya dikatakan bahwa Abraham telah melihat hariku dan ia bersukacita. Kan aneh kan? Pertanyaannya, kapan Abraham bertemu dengan Yesus dan ia bersukacita? Di Kejadian pasal 18. Tarbantin Mamre. Ada 3 orang kan, brother? Yang 2 lagi, 2 malaikat itu yang datang ke Lot nanti menyelamatkan Lot dan keluarganya dari kehancuran Sodom dan Gomora. Itu di pasal 18 dan dia bersukacita, itu konteksnya. Lalu di pasal 19 ayat 24 dikatakan bahwa Yesus itu adalah Yahweh. Bahkan dia bukan hanya Allah. Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri. Yahweh itu nama pribadi Allah. Nanti kita singgung ini di sesi yang kedua. Nama pribadi Allah dan Yesus sendiri disebut sebagai Yahweh. Jadi dia mengampuni. Ya, ini karya Allah. Lalu dia menciptakan. Banyak sekali ayat-ayatnya dalam Alkitab. Misalnya brother, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Dikatakan di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ada 3 hal yang ditekankan dari ayat itu. Pertama, dia kekal karena bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan. Lalu dia pribadi yang berbeda dengan Bapa, pros, berhadapan-hadapan. Lalu dia adalah Allah itu sendiri. Nah, ini menjadi menarik nanti kalau brother ada mau singgung terkait dengan pertentangan kita dengan saksi Yehova. Yang seakan-akan Yesus itu hanya ilahi, dia ciptaan, dia nggak setara dengan Bapa karena nggak pakai artikel. Nggak pakai artikel. Nah, lalu ada nggak ayat-ayat yang lain yang menekankan bahwa dia pencipta? Selain Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, kan tidak ada yang jadi dari segala yang jadi tanpa dia, tanpa Yesus. Ada Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Lalu ada Ibrani 1 ayat 1 sampai 3 bahwa dia menopang segala sesuatu. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus bukan hanya mencipta, tetapi dia juga yang menopang segala sesuatu. Ini berbagai macam karya-karya ilahi yang perjanjian baru mengidentifikasi Yesus sebagai pelakunya. Ya, pelaku pencipta alam semesta, pemelihara alam semesta, dia mengampuni dosa, hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Perjanjian baru mengidentifikasi Yesus sebagai juru selamat dan dia kekal seperti yang saya tadi singgung brother, Yohanes 8 ayat 56 sampai 58, dan dia tidak pernah berubah. Itu semua disaksikan oleh Alkitab. Jadi gini, meskipun tidak ada pernyataan langsung dari Yesus, ya, aku adalah Allah, sembahlah aku. Tetapi ada begitu banyak cara untuk kita membuktikan keilahiannya. Dengan kata lain, menyatakan diri secara langsung sebagai Allah bukanlah satu-satunya cara untuk kita mengetahui dan membuktikan keilahian Tuhan Yesus. Sekarang kita balikkan lagi pertanyaannya. Oke, setuju. Kita balikkan, kita tantang balik gitu loh. Ya, ini untuk jemaat sekalian juga bisa jadi salah satu senjata kita ataupun counter mindset kita kepada orang-orang yang mencoba untuk
menggugat iman Kristen dengan cara ya seperti itu. Di mana dalam Alkitab Yesus sendiri pun tidak berkata bahwa sembahlah akulah Tuhan dan lain sebagainya. Pertanyaan apa, Bro? Ya, kita balikkan lagi. Kalau memang Yesus sendiri diidentifikasi ya oleh Alkitab sebagai pribadi yang memiliki sifat-sifat keilahiannya, ya kan, punya sifat-sifat keilahian, kayak tadi kan, kekal, tidak berubah, terus melakukan berbagai macam karya ilahi yang sebenarnya hanya Allah yang bisa kerjakan. Mungkinkah dia hanya sekedar manusia biasa dengan semua bukti-bukti dan klaim tadi? Kan semuanya teksnya ada, kita suguhkan semuanya, gitu loh. Jadi bukan tanpa dasar keyakinan kita, bukan tanpa dasar pembuktian kita mencoba untuk menyampaikan sesuatu dengan jujur, ya, dengan lantang, dengan berani. Ya kan, panggung ini bagi kita bukan hanya sekedar sebuah panggung untuk kita gagah-gagahan, enggak. Ini keyakinan kita. Keyakinan kekristenan itu sangat berdasar, sangat kuat, bahkan bisa dibuktikan sejarah-sejarah. Nah, kita tantang balik. Dengan begitu, bukankah Yesus itu lebih dari sekedar manusia biasa? Di mana ada manusia yang mengklaim akulah jalan kebenaran dan hidup? Nggak boleh ada seorang pun manusia yang punya klaim itu. Karena itu klaimnya Allah gitu loh. Tapi Yesus mengafirmasi klaim yang seperti itu gitu loh. Jadi pengakuan kita harus lebih hanya sekedar manusia terhadap Yesus. Jadi yang ada hanya dua kemungkinan. Dia Allah atau orang gila yang ngaku-ngaku Allah. Dengan kalimat itu, nggak bisa hanya sekedar oh dia manusia biasa, oh dia hanya rasul. Nah, sebelum ke situ tadi pertanyaan apa yang harus kita balikin? Ya, jadi bisakah kamu mempertahankan argumentasimu dia hanya sekedar manusia biasa dengan semua bukti-bukti itu? Seharusnya nggak bisa dong. Dengan kata lain, kita mengajak mereka untuk membuka paradigma mereka ketika melihat Alkitab. Lihat dong secara komprehensif. Jangan hanya melihat Alkitab yang mendukung premismu. Sudah terbangun premis, dia hanya manusia biasa, dia hanya nabi, dia hanya guru moral. Lalu cari ayat-ayat yang menekankan premisnya dia. Yang waktu dia berkata tadi kan Bapa lebih besar daripada aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang mana semuanya itu harus dilihat dengan konteksnya, sesuai dengan konteksnya. Ada konteksnya itu gitu loh. Jadi secara faktual atau secara logika juga ketika kita ngomong begini bahwa memang betul tidak ada secara eksplisit tertulis dalam Alkitab aku adalah Allah, sembahlah aku. Tetapi juga sebaliknya tidak ada juga di Alkitab yang berkata bahwa aku bukan Allah dan jangan sembah aku kan. Ya. Maksudnya, kalau kita balikin pertanyaannya, boleh. Juga tidak ada yang seperti itu di dalam Alkitab. Memang tidak ada pernyataan. Ada nggak di Alkitab Yesus berkata aku bukan Allah, jangan sembah aku. Karena faktanya dalam Alkitab Yesus pun disembah kan, Bro. Ya, yang ada malah sebaliknya, diakui sebagai Allah, disembah sebagai Allah, tapi dia tidak menolak penyembahan dan pengakuan itu. Nah, kalau mau ditanya, kenapa nggak langsung aja dia menyatakan diri secara langsung bahwa dia adalah Allah kepada orang pada waktu itu, atau dia sebagai Mesias, memproklaim diri lah. Iya, misalnya sebagai Mesias lah. Kenapa nggak terang-terangan langsung dia menyatakan diri sebagai Mesias? Yang pertama, Yesus datang bukan untuk klaim-klaim gagah-gagahan, aku Allah, enggak. Ya kan, dia datang sebagai manusia yang mana dia diutus oleh Bapa dan dia harus tunduk sepenuhnya terhadap Bapa. Dia memposisikan diri sebagai hamba, itulah kenosis. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Ya, yang mana Yesus yang adalah Allah itu bukan hanya sekedar mengenakan rupa hamba, tapi dia memposisikan dirinya tidak setara dengan Bapa. Wow. Ini nih. Ya, ini akan menolong kita untuk Injil itu. Inilah keindahan Injil ini. Dan ini akan membantu kita untuk memahami semua hal yang kita anggap sebagai problematika. Kayak tadi kan. Misalnya Yohanes 5 ayat 30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya. Terus Yohanes 14 ayat 28, Bapa lebih besar daripada aku. Case-case seperti ini dengan mudahnya terjawab. Kalau kita lihat teks seperti kenosis, ya, Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Wajar kok Yesus memposisikan dirinya lebih rendah daripada Bapa dalam konteks inkarnasinya sebagai manusia. Dalam konteks inkarnasinya sebagai manusia, dia kan sedang mengosongkan diri. Bahkan dia bukan hanya sekedar lebih rendah daripada Allah pada waktu itu. Bahkan daripada malaikat pun dia lebih rendah. Ibrani 2 ayat 9 dalam konteks inkarnasinya pada waktu itu. Dengan singkat saja gitu loh. Ibrani 2 ayat yang ke-9 itu teksnya jelas. Jadi bukan hanya lebih rendah daripada Bapa, tapi juga dari malaikat. Kapan?
pada waktu dia berinkarnasi, pada waktu dia mengosongkan diri. Tetapi dalam konteks dia sebagai Allah, kan satu pribadi dengan dua hakikat, duinatur Kristus. Dalam konteks keilahiannya, dia lebih besar daripada malaikat, dia lebih besar dari apapun. Dia sehakikat dan setara dengan Bapa. Misalnya Ibrani juga mencatat bahwa Yesus... brother. Kayaknya brother terlalu cepat sekali. Cepat. Menurut gue terlalu cepat. Oke. Jadi supaya teman-teman di rumah menyimak juga tidak ngejar-ngejar gitu, brother. Pelan-pelan. Tadi kan sebelum masuk ke duinatur Kristus, nanti itu akan jadi satu pertanyaan aku juga yang agak mau menggali lebih dalam terkait duinatur Kristus. Kita balik dulu ke persoalan Yesus tidak menolak, atau Tuhan Yesus itu tidak menolak untuk disembah. Ada case nggak dalam Alkitab di mana dia sendiri pun tidak menolak untuk disembah sebagai Allah? Atau ada case juga rasul-rasulnya menolak disembah karena dia bukan Allah. Ya, itu banyak, kasusnya banyak. Sebelum ke situ, coba aku lanjutkan lagi yang tadi, brother. Karena nanti orang bisa miss. Jadi gini. Oke. Yesus itu lebih besar dari siapapun. Jadi jangan memahami sesuatu secara sepotong-sepotong. Itu kesalahan banyak orang. Akademisi aja banyak salah di situ. Apalagi jemaat awam, apalagi orang-orang yang hanya sekedar hadir untuk menyerang iman Kristen. Jadi otomatis dia tidak mungkin akan menemukan kebenaran. Ya, jadi persoalannya ada di cara pandang yang salah. Gitu loh. Jadi kalau kita sendiri dari awal sudah kita tekankan begitu kuat keyakinan kita ini, sampai sebenarnya tidak ada ruang untuk kita membantah karena kebenarannya itu banyak sekali data-datanya. Nah, jadi Ibrani mencatat bahwa Yesus itu lebih besar dari Harun, dari Musa, daripada malaikat, ya. Terus lebih besar dari siapa? Yunus, Salomo. Misalnya dalam Matius pasal yang ke-12, Niniwe itu mendengarkan Yunus. Nah, Yesus itu lebih besar daripada Yunus. Seharusnya orang-orang Israel lebih mendengarkan Yesus. Misalnya, lebih besar daripada Salomo. Ratu dari negeri selatan datang untuk mendengarkan hikmat Salomo. Ada yang lebih besar daripada Salomo, yaitu Yesus. Seharusnya orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi lebih mendengarkan Yesus. Jadi Yesus itu diidentifikasi oleh Alkitab sebagai pribadi yang lebih besar dari semua orang, dari semua raja-raja yang paling dihormati oleh Israel. Misalnya Matius 22 ayat 41 sampai 46. Secara tidak langsung Yesus sedang membuka mata mereka bahwa Yesus itu adalah Mesias, Mesias ilahi, bahkan dalam pengertian bahwa dia juga adalah Allah dan dia adalah tuannya Daud. Tuannya Daud yang mana dalam konteks PL, ya, dalam konteks PL, Daud juga menghormati Yesus, Adoni itu, sebagaimana dia menghormati Yahweh. Jadi ada penghormatan ya yang dituntut ya terhadap Yahweh, juga terhadap Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Jadi itu jelas sekali, brother. Nah, sekarang kita masuk kepada pertanyaan brother tadi. Apakah ada case-case di mana tokoh-tokoh tertentu atau malaikat disembah? Ada dong. Misalnya kisah para rasul yang ke-10. Yang Cornelius menyembah Petrus, lalu Petrus melarang Cornelius. Lalu ada kisah para rasul pasal yang ke-14. Itu di Iconium Derbe. Itu Paulus dan Barnabas itu disembah sebagai dewa Zeus, dewa Hermes. Lalu mereka mengoyakkan bajunya sebagai bentuk penolakan. Jadi mereka tidak menerima diakui atau disembah sebagai Allah. Lalu ada di kitab Wahyu, malaikat ya setelah menyingkapkan berbagai macam kejadian yang akan datang kepada Yohanes, lalu Yohanes tersungkur menyembah malaikat itu. Tapi malaikat itu melarang, jangan sembah aku sama kamu sama-sama hamba. Tapi ada satu tokoh yang disembah oleh Thomas, muridnya Yesus, tapi tidak menolak pengakuan itu, tidak menolak penyembahan itu. Tokoh itu adalah Yesus. Thomas menyembah Yesus yang bangkit. Lalu Thomas berkata, "Ho Kriosmu kai ho Theosmu, ya Tuhanku, ya Allahku." Yohanes pasal 20 ayat yang ke-28. Jadi jelas sekali. Jadi Alkitab memberikan penegasan akan keilahian Tuhan Yesus.
Tapi memang Alkitab juga mencatat bahwa dia bisa lapar, dia menderita, dia menangis, ya kan? Bahkan puncaknya dia mati. Tapi semua sifat-sifat ini, semua karakteristik ini justru meneguhkan bahwa dia manusia, membuktikan bahwa dia manusia. Oke, sebelum ke Dwi Natur Kristus, aku mau masuk ke sini, brother. Terkait dengan isu yang menurut aku isu klasik. Ya. Tapi ini jadi banyak juga yang mengguncang iman jemaat, ataupun sekaligus jemaat pun tidak punya literasi yang cukup memadai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau isu tentang ini. Terkait dengan Yesus itu diangkat jadi Tuhan. Oke. Tahun 325. Apa yang terjadi sebenarnya pada tahun itu kalau secara historis? Oke, secara historis begini. Jadi Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah dari sejak awal kekristenan. Jadi para rasul dan jemaat mula-mula melakukan penyembahan terhadap Yesus. Misalnya Filipi 2 tadi, brother, ayat 6 sampai 10 itu kan sebuah doksologi. Doksologi ya, sebuah nyanyian yang dikutip yang sudah beredar di jemaat mula-mula, sebagaimana orang pada umumnya menyembah Allah. Nah, mereka juga menggunakan lagu dalam menyembah Allah, dalam menyembah Yesus ya sebagai Allah. Jadi sebelum ada Konsili Nisea abad keempat tahun 325, jadi Yesus sudah diakui dan disembah sebagai Allah. Jadi bukan pada saat 325 itu dia jadi Tuhan ya. Itu dulu yang perlu diingetin nih ke jemaat nih. Yes. Jadi jangan jangan membuat sebuah klaim yang kita ini ngarangnya pintar sekali tapi buta dengan sejarah. Ya kan? Jadi kita harus persoalkan dong apa yang terjadi. Bagus pertanyaan pada tadi. Apa yang terjadi sebenarnya di Konsili Nisea tahun 325? Jadi pada waktu itu ada seorang tokoh yang bernama Arius. Dia menolak bahwa Yesus itu adalah Allah sama seperti Bapa. Dia menolak kesetaraan Yesus dengan Bapa. Dia berkata bahwa Yesus itu hanya homoousia, bukan homoousia. Hanya mirip dengan Bapa, tapi tidak sama dengan Bapa hakikatnya. Lalu yang lebih vulgar lagi, dia mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan dengan merujuk misalnya kepada beberapa ayat ya. Amsal 8, terus Kolose 1 ayat 15 gitu. Oke. Jadi pergulatannya saat itu bukan mengangkat Yesus jadi Tuhan ya? Enggak. Justru menjawab Arius yang sudah menyimpang dari keyakinan lebih awal gitu loh, dari keyakinan para rasul dan jemaat mula-mula. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Yesus itu baru jadi Tuhan di Konsili Nisea, itu orang yang buta sejarah. Itu asli buta sejarah. Kita masuk ke hal yang lebih sifatnya aplikatif, brother. Gini, Yesus itu kan Tuhan kita, Yesus itu kan Allah sekaligus manusia. Lalu aplikatifnya gini, kita kan diperintah atau disuruh oleh Alkitab untuk menjadi seperti Kristus. Oke. Setuju lah ya? Ya, dan itu banyak sekali teksnya bahwa tujuan hidup kita ini ya harus menjadi seperti Kristus. Tapi persoalannya gini, brother, menjadi seperti Kristus ini kan kita harus percaya nggak mudah ya. Pikul salib mengikuti Yesus itu nggak mudah. Cuman terlihat seperti nggak fair. Nggak fairnya gini, Yesus itu kan yang ilahi, dia juga yang insani. Gimana mungkin lah kita yang manusia ini bisa ngikutin Yesus yang ada ilahinya gitu. Sehingga kan muncul juga pandangan atau pemahaman, mungkin brother bisa jelasin lebih jauh. Ya Yesus itu yang nggak ada ilahinya harusnya. Kalau kita mau jadi sama seperti Kristus, Yesus itu harus menjadi sama seperti kita. Mengutip kitab Ibrani, bahwa dia dalam segala hal disamakan dengan manusia. Sehingga kan muncul tadi yang brother sudah jelasin tadi di awal-awal, ada orang memandang dia hanya sekedar guru moral, dia hanya sekedar nabi, dia hanya sekedar orang bijak, dia juga orang yang bisa diteladani lah gitu. Bagaimana menjelaskan ini, brother? Apakah memang Kristus itu harus kita tempatkan dia di posisi bahwa dia betul-betul manusia, lalu kemudian dia menjadi Allah karena dia sukses menjalankan karya penyelamatan, menjadi korban penebusan dosa, lalu diangkat dia menjadi Allah? Kan banyak nih pandangan-pandangan begini. Bisa brother kasih semacam pencerahan lah buat kita. Bagaimana mungkin kita bisa jadi seperti Kristus, orang
kita manusia berdosa, ada natur dosa, sementara dia kan ada ilahinya. Ya. Bagaimana kita mengikuti teladannya? Orang kita aja ibarat kalau bertinju nih, benar? Ya. Dia tuh pakai sarung di kepalanya, sementara kita enggak gitu. Ya, ya. Gitulah analoginya. Ya, pertama-tama gini, kita harus memahami dulu karakter dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oke. Keilahiannya adalah yang pertama-tama, baru kemanusiaannya. Kemanusiaannya baru ada waktu dia berinkarnasi. Nah, waktu dia berinkarnasi, menjelma menjadi manusia, apakah dia kehilangan keilahiannya? Tidak. Ya, Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Nah, jadi Yesus itu dengan demikian satu pribadi dengan dua natur, yang insani dan yang ilahi. Nah, ada begitu banyak yang disaksikan oleh Alkitab data-datanya terkait dengan bahwa Yesus itu melekat pada pribadinya dua natur ini. Gitu loh. Misalnya, apakah bisa kita membuktikan keilahian Yesus pada waktu dia menjelma menjadi manusia? Apakah kita lihat sifat-sifat keilahiannya? Ya, tadi kan udah jelas kita singgung banyak sekali gitu loh, bukti-buktinya bahwa dia kekal, bahwa dia mengklaim dia lebih besar daripada Yunus, daripada Salomo, bahwa dia lebih besar daripada bait suci Allah, bahkan dia mencipta, dia disembah, dia mengklaim dirinya mengampuni dosa. Yes, dia mengklaim dirinya adalah Tuhan atas hari Sabat dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-8 kalau saya tidak salah. Jadi itu klaim-klaim keilahian Tuhan Yesus yang menjadi afirmasi bagi setiap kita bahwa dia tidak kehilangan keilahiannya sekalipun dia menjelma menjadi manusia. Nah, pertanyaan brother itu menjadi menarik. Pertama-tama sebenarnya kita kaitkan supaya orang nggak salah gitu loh, brother, nggak terjebak kepada kesalahan yang fatal pada akhirnya kalau hanya sekedar memandang Yesus hanya sebagai manusia saja, hanya dalam konteks untuk mengikuti teladannya. Jadi fatal kalau kita menghilangkan keilahiannya. Kenapa? Karena gini, pertama-tama kita bicara tentang keselamatan, hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Jadi kalau Yesus kita akui sebagai juru selamat, lalu kita nggak akui keilahiannya, nggak sah dia sebagai juru selamat. Karena yang menyelamatkan itu harus Allah. Gitu loh. Jadi jelas kok 1 Timotius 2 ayat yang kelima, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, Kristos gitu loh, dalam bahasa Yunani, Yesus Tuhan Yesus. Jadi Yesus itu adalah manusia tapi juga adalah Allah tapi juga manusia. Allah manusia, dia harus Allah. Tapi meskipun dia Allah, karena dia ingin menyelamatkan setiap kita, dia harus memenuhi konsekuensi dosa, mati dengan cara mati. Makanya dia menjelma menjadi manusia. Karena yang berdosa manusia. Bukan RW dan kawan-kawan. Ya, bukan binatang atau tumbuh-tumbuhan, bukan. Bukan tikus dan kawan-kawan. Lalu ya bagaimana nih secara praktisnya? Ini dia yang bertanyakan tadi. Kita kan mau ngikuti teladan Yesus. Ya. Pusat kehidupan kita adalah Tuhan Yesus. Ya. Menjadi Kristen artinya menjadi seperti Yesus. Berpusat kepada Injil. Iya. Gitu. Sementara keilahiannya masih tetap melekat pada dirinya. Ya. Dia tetap Allah. Nah, begini. Ya, kita kan bisa lihat. Ya, berbagai macam yang dialami oleh manusia, dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Misalnya, manusia dicobai gak? Yes, dicobai. Ya, tapi Yesus juga dicobai kan? Tapi bedanya bisa kita lihat kok. Yesus waktu menghadapi pencobaan, apakah dia menghadapi pencobaan itu dengan menggunakan kuasa keilahiannya? Tidak. Dia menggunakan kuasa firman Tuhan kan? Waktu Matius pasal yang keempat. Lalu dia pernah berkata bahwa dia bisa memanggil para malaikat ya di surga. Tetapi 12 pasukan malaikat di surga. Tapi dia tidak melakukannya. Jadi ada begitu banyak sekali ya bukti-bukti dalam Alkitab yang menegaskan bahwa ada pengalaman-pengalaman manusia Yesus yang begitu nyata ya, yang dialami oleh manusia pada umumnya. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus memberi contoh ya dalam menghadapi segala sesuatu dengan kuasa firman, dengan ketaatan, dengan ketundukan. Dan itulah yang Yesus tunjukkan. Bahkan waktu dia disalibkan, dia minta supaya Tuhan melalukan cawan itu, melalukan penderitaan itu. Tetapi Allah tidak mengindahkan permintaannya. Tapi kita lihat Yesus tetap tunduk kan? Ya, tetap bukan tunduk. Kehendakku tapi kehendakmu. Melainkan kehendakmu. Nah, kita bisa lihat kan pengalaman natural manusianya Yesus pada waktu itu. Jadi
berdasarkan pengalaman itulah yang membuat kita berkomitmen untuk bisa mengikuti teladan Yesus gitu loh. Jadi dia nggak harus kehilangan keilahiannya karena faktanya Yesus fair kok. Ya, dia meredam, dia menguasai keilahiannya pada waktu dia dicobai. Sehingga kita bisa menang seperti Yesus menang. Apa refleksinya buat kita, afirmasinya buat kita, seperti Tuhan Yesus dia bisa tapi tidak melakukan seperti kita, brother. Kita harusnya yaitu ketika ada momentum untuk kita berdosa, namun kita nggak ngambil momentum itu, itulah seperti Kristus ya. Ya, itu dia. Jadi ya kan? jalan kita menjadi seperti Yesus yang mengikuti jejak hidupnya. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus berjuang selama dia hidup untuk mentaati Bapa. Ya, sama seperti kita. Jadi alasan kita untuk menang adalah Yesus sendiri. Dia menang, dia tunduk. Jadi ketundukan dia, ketaatan dia lah yang menjadi alasan, gitu loh. Menjadi alasan untuk kita bisa mengikuti teladan dia. Kita harus tunduk seperti Yesus. Oke. Wah, ini sih nggak habis-habis kalau ngobrol sama brother. Oh iya. Ini. Luas sekali aspeknya. Brother, tadi kan brother ada singgung Yesus adalah Yahweh. Ini juga jadi salah satu isu. Nanti kita bahas di chapter selanjutnya, brother. Ya. Untuk hari ini cukup dulu lah. Ya. Kayaknya jangankan teman-teman Igreaners yang ada di rumah, aku pun udah mulai panas kepala. Harus panas. Ini kan kita menggebu-gebu. Kita menggebu-gebu memberikan pembuktian. Dengan kata lain bahwa yang kita yakini ini adalah sesuatu yang bukan hanya sekedar kita imani, tapi kita juga dapat buktikan kebenarannya. Amin. Gitu, Thank you so much, brother. Nanti kita jumpa lagi di chapter selanjutnya. God bless. Yes, mantap.